In 3, 2, 1. Close the door. Oh, bukan ya. Open. Open the door. Enggak, bener-bener. Yuk, mulai Yuk, yuk. mulai, yuk. Halo sobat sehat. Gimana? Masih sehat nggak? Alhamdulillah masih. Masih ya. sehat, Masih ada di sini ya. Masih, Ya, masih. Andri kemarin ke Palembang lu. Ngapain Iya. Andri ke Palembang, Andri? Ya biasalah namanya anak muda. Iya. Nongkrong di Enggak, gue kemarin nemenin Jati diri. berkontemplasi. Oh, nyari waktu sendiri gitu ya. Itu konservasi. Oh, Konservatif, Ya, bukan biar- konservasi. biar diperiksa konservasi lagi. lebih kayak satwa. Nih bajunya nih, kaosnya. emang itu dia Adams? Iya. Oh, iya. Enggak ada kontribusi di Adam di sini. Oke. Lu ngapain kemarin ke Palembang? Gue nemenin kakak gua. Kakak gua kan Udah gede maksudnya temennya. bukan, dia punya anak, Mm-mm. 2 kan. Anaknya yang pertama umur 2 tahun. Mm-mm. Yang kedua umur 2 bulan. Nah, gue jagain yang di si 2 tahun ini. Jadi Oh. kan lagi aktif-aktifnya tuh. Kebetulan dekat sama gua. Ponakannya. Cowok ya? Anaknya cowok. Oh, lagi seneng-senengnya main tuh ya. Iya, dan gue juga lagi seneng-senengnya main sama anak kecil. Oh, gitu. udah saatnya kali ini. Udah saatnya jadi om yang baik. Betul. Iya. Itu maksudnya. Iya. Lagi mempersiapkan mental ya. Betul. Jadi gue jagain si Chester namanya. Oh. Bukan Bennington ya? Calling in Bukan itu, my bukan. Gue udah tahu ke situ pasti arahnya. Adanya Mike Sinoda. Gue lebih suka Jawab dong, jangan ketawa. gue lebih suka Yosef Han sih. Yo. Kok Gitu. Joseph sih? Iya, Yosef Han. Oh, gue baru tahu. Yeah. Nah, gimana sih lu ya? Gue aja nggak tahu. Ya, fokus. Gitu. Lu selama pandemi ini nggak sih apa namanya kangen nggak sih sama namanya ngumpul sama Kangen temen-temen? gua. Ya mungkin sekarang kita juga Lagi bisa ketemu ngumpul sih tapi ya. cuman nggak mungkin rame-rame kan dan Ya, jaga terbatas jarak juga. banget gitu kan. Jadi pergerakan kita set gitu ya Iya, kurang iya, benar. cihuy. Satset. Kurang cihuy gitu kan. Nah, Biasanya balik kerja kan, langsung Iya. nongkrong, Main. kalau lagi nggak pandemi ini gini. sekarang nongkrong sebelum kerja gitu. Iya, nongkrong dulu baru kerja. Enggak Nggak, dong. Itu nggak Nggak lucu. boleh. Nggak lucu lagi. Kurang lagi. Iya. Nah, lu Ya suka gitu. biasanya lu gimana tuh cara nyiasatin Sekarang ini ya? Ah. Ya paling ini sih chat aja. Oh, Jadi chat. nggak nongkrongnya ya lebih aktif di chat, Mm-mm. terus Virtual gitu ya. virtual. Ya kadang ketemu lah sesekali dengan protokol kesehatan ya. Tapi Gitu. kalau ngomongin virtual nih ya, lu ngebayangin nggak kalau misalkan zaman kita kecil, terus Nah. sekolahnya virtual, bete banget nggak sih? Bete sih. Ribet sih. Ya nggak sih? Soalnya kan waktu kita kecil kan, tapi mungkin beda kali ya. Kalau kita virtual pada saat itu, mungkin zaman pada saat itu juga udah teknologinya udah canggih kali ya. Cuman kan kalau misalkan Tapi dulu kita tetep nih, lah. kalau misalkan dulu kita kan, kenapa kita main aktif banget tuh kan karena nggak ada teknologi ya. Iya, benar. Iya. Bener nggak? Masih main tak jongkok, tak umpet, Aktivitas fisiknya masih banyak. tak patung. Tak Iya. tak oi. Iya. Iya. Ya, kurang ya. Kurang lagi. Gak apa-apa Ndri, lo udah nyoba. Apalagi tuh gue ngomong benteng. Benteng. Lu main gobak sodor gak? Iya main. Ini ya galasin. Galak. Gobak sodor tuh kan yang kita di tindih kan? Bukan. bukan. Itu Tahu sih. kuda tomprok. Oh, Kuda kuda tomprok. tomprok. Itu biasanya cowok. Iya. Tapi dulu di SMA gua ada Ini waktu SMA. kecil apa SMA nih? seriusan. SMA lo main kuda tomprok. masih. SMA gua juga. SMA kita berapa? Iya, SMA gue juga main. SMA lu ya? Udah, jangan masih- ngomong umur. Oh, gitu. Kita cuma beda tipis ya. Iya, siap. Tapi mau gimana pun lo senior lah. Kuda tomprok. Sama ini gue pernah, mungkin lo nggak pernah main ya, pingsan-pingsanan. Apaan tuh? Iya ini gue tahu nih. Jadi kayak nanti cowok-cowok nih biasanya Iya. dulu di kelas gue di pojokan Gua- kelas, lehernya kayak ditempelin tangan, gue kagak ngerti, tiba-tiba pingsan gitu. Ada sempat viral tuh beberapa tahun yang lalu, bukan zaman gue ya. Pingsan-pingsanan. Jadi tuh tangan lu di gini nih ke dada, Ah. silangin ke dada, Ah. lu nyender ke tembok, diri, terus lu kayak ditekan gitu sama teman-teman Setan. lu. Enggak. Oh. Sama teman-teman lu. Ini Tiga- enggak hantu-hantuan, Enggak hantu. beneran physically. Jadi ditekan nih. Tangan silang terus lu ditekan
sama teman-teman lu ada kali 5 orang. Hah? Oh gitu? Iya, Nggak, ditekan. ditekannya misalkan ini begini 5 orang berjejer apa ganti-gantian? Pokoknya ditekan dah. Tapi nggak cuma tekan, lu nya harus tarik napas dulu. Tarik napas tinggi nih. Jangan ketawa. Kayak di swab, tarik napas mas, dicocol. Sakit gila. Iya iya. Jadi pas lu silangin tangan lu, terus lu tarik napas, tapi jangan dibuang. Nah, saat lu tarik napas, lu ditekan sama teman-teman lu. Oh. Jadi lu nggak ada, jadi lu nafas lu ditekan gitu, supaya pingsan. Ternyata beneran pingsan dong. Terus pingsan berapa lama? Gue udah pernah coba waktu zaman Seminggu lo ya, seminggu. aja. Sempat ke ICU. Astagfirullahaladzim, enggak. Agak menantang mau hidup lo ya. Ya goblok juga sih gua waktu itu. Ngapain main gituan ya? Ya namanya masih kecil kan ya, nggak tahu ikut-ikutan temen aja, jadi ikutan gua waktu itu. Tapi lu beneran pingsan waktu itu? Beneran Rasanya lah. apa, Ndri, waktu itu? Hilang aja, hilang. Lu pingsan berapa lama? Ada 10 detik doang. Bahaya nggak sih kayak Bahaya gitu? lu, nggak balik lagi lu. Iya, mohon maaf ya. Namanya ini. Tapi gua nggak se-ekstrim dia sih. Cuman emang menurut gua permainan anak kecil tuh kenapa dulu kita kecil lebih menyenangkan? Ya nggak tahu sih ya. Mungkin kata anak sekarang main depan gadget menyenangkan. Iya, Cuman kalau masa kita, gua nggak tahu lu setuju apa enggak, lebih menyenangkan karena kayak kita ketemu teman-teman, Serunya. terus main tajongkok tuh yang emang interaksi fisik, Iya. terus Iya, lari-larian gitu-gitu. panas-panasan. Nah dulu gue pernah punya pengalaman di komplek gue tuh kalau misalkan main tajongkok tuh lumayan ekstrim, nggak tahu ya. Menurut gue ekstrim karena kan perumahan gue blok-blok gitu kan, garis-garis gitu kan. Anak Ya. komplek lah. Iya anak komplek Oh. pasti. Pasti lagi. Jadi kan anak komplek gitu kan. Heeh. Iya anak komplek. Jadi ketika gua ada yang jaga gitu, kalau di rumah lo inglo kan? Iya, iya. Pong. Hong. Lo hong. Hong. Kalau di rumah gue inglo. Inglu. Jadi pas jaga kayak gini, karena kompleknya itu bergaris-garis gitu, gue bisa loh. Misalkan Ngumpetnya di mana gitu ya? bukan ngumpet tapi ya lari. Oh. Jadi yang jaganya misalkan kita bayangin segi 4. Heeh. Ya segi 4. Nah sisi siku pertama atas itu 1, Heeh. sisi yang kanannya 2, siku yang ketiga yang kiri bawah 3, siku yang Kanan bawah. kanan bawah 4. Nah itu misalnya yang jaga di 1. Nah itu gue lari ke arah 3, Hmm. tapi gue nggak ngumpet, tapi gue puterin tuh ke 4, ke 2 gitu. Oh. Supaya pas orangnya nyari kan, kalau lu jaga kan pasti udah denger Oh, iya. suara, oh dia ke belakang nih, nyari ke sana. Nah itu gue muter kayak gitu. Dan itu dulu Berarti lu nggak ngumpet ya jatuhnya ya? iya tak lari kayaknya. Tak bukan. lari. Tak lari. Bukan Tak lari diam dong. Iya benar juga sih. Ayo, Meng. Kalau tak gendong, Tak gendong. Kemana? Kemana? tapi mulai aneh nih. Iya, mulai aneh. simpang siur. Mulai aneh, iya. Iya, tapi gue seneng banget sih main tajongkok pada saat itu. Kayaknya- Iya, cuma emang main pas masih kecil tuh emang seru banget. Ya yang nggak dirasain sama anak zaman sekarang kayaknya ya. Heeh. Kayak main gundu, terus main apa tuh lempar batu, yang di BT7 tuh nggak sih lu BT7? Bete. bete. Anak Oh, Bekasi bete. sih Ada beda sih, sebutannya. ada BT, Kita ada Jaksel sih. Iya, kita Terus- Jaksel nih. Ada batu 7 juga. Iya, iya. Yang sebenarnya main kayak tahu umpet kan? Iya tuh anak Bekasi sama-sama anak Bekasi. Kok tahu umpet sih? Jadi gini, batunya itu harus disusun. Iya, 7. iya benar. Dipecahin. Heeh. Nah, yang jaga itu harus nyusun sampai 7 Iya, lagi. benar. Nah, kita ngumpet. Nah, kita ngumpet begitu batunya udah 7 nih, dia akan nyari. Nah, kalau misalkan ada gua nih ketebak elang gitu, sebelum dia nyampe batu itu, gua nyampe batu itu duluan, gua tendang, dia harus Lu tendang? nyusun lagi. Iya, batunya yang Oh, iya disusun. benar. Iya kan? Iya, Itu beda apa nama namanya? doang. Di lu apa? Iya, BT7. Iya. Oh, BT7. BT. Heeh. BT. Iya, iya. Tapi mainnya nggak bete. enggak. Seneng mainnya Fun happy. banget. Sama Itu main sih. yang itu loh, yang apa? 1 2 3 terus yang Iya. 2. Itu apa namanya itu? Wah, nih ada ceritanya nih. Kalau di Kayak tempat gunungan. Karena terakhirnya lu Iya, lemparinnya ada gunung kan? Tapi bukan itu kayaknya di tempat gua. Iya sih. Apa ya? Gue ngomongnya bete juga tuh. Sama dong jadi. Yang kayak salib, ada yang Iya betul. kotak-kotak gitu Iya, kan. heeh. Iya, itu gue ngomongnya bete juga. Saudaraan sama main karet. Bener. Sorry dah. Tapi itu ada ininya tuh. Aduh, tuh agak panjang tuh. Nanti agak melebar. Cuman Ada ceritanya itu. Ada. Permainan itu ada ceritanya. jadi
Gua tuh dulu waktu kuliah, pas lulus kuliah tuh gua bantuin temen gua untuk TA-nya dia. Nah, dia ngebuat feature mengenai mainan tradisional. Ketemulah sama, ada di Bandung tuh ada komunitasnya, namanya komunitas Hong. Nah, Hong. itu ya dia masih melestarikan permainan tradisional. Jadi beneran main yang tatap muka gitu. Nah, adalah sih namanya yang tadi itu 1 2 3 4 5 6 7. Iya. Balik Iya. lagi gitu kan. Benar. Nah, itu pas ditanya itu dijelasin sama ketuanya itu master apa Waduh. sebutannya S2 gitu mengenai produk kalau nggak salah. Nah, Kirain master Gua band. kira master loncat, cuy. Kirain dia master band master. gitu. Jadi Bang gitu. Udah ikut olimpiade. Iya. jadi dia tuh kayak ngambil sekolahnya itu emang master untuk mainan tradisional gitu. Akhirnya dijelasin sama dia itu filosofinya. Kalau menurut dia namanya sondah mandah. Waduh. Kenapa namanya sondah mandah? Jadi ada beberapa daerah yang itu nama mainannya sondah gitu. Nah, terus gue dijelasin kenapa namanya sondah mandah, karena itu filosofis banget. Kenapa kita disuruh ngelompat? Karena untuk mencapai sesuatu tuh nggak gampang gitu. Dan sondah manda itu dari Sunday Monday. Jadi lu dari hari Minggu ketemu Senin. Nah, itu Sondah kerjaan manda. lu kayak gitu. Oh gitu. Katanya gitu. Terus kan ada Ih, tahap, keren juga baru tahu gua. kan ada tahap ini kan, ngelempar Iya. gitenya Iya, di kita belakang, mundur ke gitu. belakang. Terus pas ini, oh ini rumah gua. Ah, Bintangnya. iya. Nah, itu kenapa selain lo nggak boleh nginjak itu, jadi harus dilompatin. Iya benar. Karena itu filosofinya, lo kalau udah punya rumah nggak mungkin lo dengan seenaknya ada orang pengen datang ke rumah lo. Iya. Jadi untuk dapat rumah itu lo harus usaha gitu. Usaha dengan lem. Iya. Ya kan? Wow. Keren ya? Filosofis sekali ya. Iya, filosofis. Gue juga sampai wah, gitu ternyata. Gue baru tahu loh itu ada maknanya. Nah, selain emang permainan masa kecil itu punya banyak nilainya, emang kalau menurut gue pribadi ya, karena gue main mulu, jadi ngerasanya jarang sakit. Iya. Tapi gue pernah denger anggapan ini juga sih. Karena kalau dulu tuh gue pas SD suka nih, misalnya datang ke sekolah udah demam-demam gitu kan, kadang-kadang maksain gitu ya. Tapi tuh gue tetepnya gitu, gue gas gitu, main tak jongkok, main tak patung, apa segala macam, istirahat pertama, istirahat kedua. Tapi nanti kalau balik ke rumah, baru tuh gue sakit lagi. Baru berasa pas di rumah. Gitu loh, kayaknya. Jadi apa karena main mulu gitu apa gimana? Karena mungkin ini kali ya, aktivitas fisiknya itu yang kan pasti permainan itu kan apa bikin kita aktivitas fisik kan makin banyak tuh. Jadi mungkin ini gue sotoy aja sih ya, kayak mungkin imun kita jadi makin lebih terlatih. tinggi. Atau mungkin gara-gara ini juga kali ya. Kan sekarang kan kalau berjemur tuh nambah vitamin D. Iya. Nah, dulu kan kita main gitu pasti keluar berjemur-berjemuran Iya, kan. Bener. dari pagi gitu Nah, kan. main layangan ya kan. Alay, anak Iya, layangan. anak layangan. Dulu gue Kira sering ngatain banget orang main lu. layangan Wah, tuh. sering banget gue lah. Makanya mungkin itu kan karena kena sinar matahari kan. Terus gerak juga gitu Iya. kan sih. Bener Bener. juga sih. Tapi kita sotoy sih. Coba kita tanya sama yang ini aja, yang ahlinya aja kali ya. Boleh nih kita tanya sama ahlinya. Oke, kita tanya sama ahlinya sekarang yang semoga kita dapat pencerahan. Iya. Apakah, wih, cilok tuh gue lihat-lihat. Wis. Beli cilok. Sebelum gue dari tadi sudah udah ngeliatin. Boleh in frame gak sih ciloknya? Maaf, Dokter Vita. Oke, sekarang daripada kita sotoy-sotoyan masalah aktivitas gerak sama jadi jarang sakit, mendingan kita tanya langsung aja sama dokter nih yang Sudah pasti tahu. sudah pasti tahu Iya. dan sekiranya jawabannya pasti benar. Selamat Halo, sore. selamat sore dokter. Sore, Dok. Halo semua. Gimana kabarnya, sore. Dok, hari ini? Aduh, kangen banget nih. Sama Tia, sama Selang, sama Andri biasanya. Wah iya nih Iya Dok, nih, kebetulan Dok, ya. kita udah jarang ketemu lagi. Iya, Kalian sehat ngobrol semua harus kan? via Zoom ya, Dok. Sehat ya. Iya. Kenapa nih? Ada topik apa nih hari ini? Iya dok, mau nanya nih dok. Sebenarnya kan kalau misalkan kita nih, saya, Andri sama Tias tuh kan generasi yang main banget ya dulu waktu kecil ya. Iya. Maksudnya main itu tuh kayak main fisik gitu loh yang tadi Main fisik.
Iya. Gimana? Harus dilurusin nih main fisik gimana nih? Ntar yang denger Main aktivitas fisik Ah. gitu. Iya, aktivitas Iya, fisik aktivitas gitu. fisik. Iya, kemarin sama dokter Vito dijelasin yang nanas muda, sama Iya. dokter Vita dibenerin. Iya, Emang bener. dokter-dokter sini bener semua. Dan emang dokter sini bener dan kita sotoy. Iya, sotoy. Gak belajar udah berapa episode. Heran. Iya, apakah ada ini nggak sih dok? Ada pengaruhnya antara aktivitas fisik kita waktu kecil sama daya tahan tubuh kita sesudah besar ini dok? Ya kalau misalkan emang anak zaman sekarang kan seringnya mainnya gadget ya, anak zaman Iya. dulu mainnya anak luaran. Karena sekarang mungkin terbatas juga karena pandemi ya, jadi mungkin dilarang-larang main ke luar. Tapi sebelum pandemi juga udah banyak nih sekarang anak-anak kid zaman now yang banyak main gadget. Kids zaman Kenapa? now. Kalau zaman dahulu itu anak bermain di luar terus lebih kuat, lebih strong, itu lebih ke memang banyak banget penelitian yang udah dilakukan. Memang kalau misalnya kita lebih banyak main di luar, terus aktivitas fisik di luar itu banyak sekali merangsang stimulasi tumbuh kembang pada anak itu sendiri yang nantinya akan berdampak pada saat anak itu sudah dewasa nanti. Contohnya misalkan pada waktu dia kecil dia sering main gobak sodor gitu ya, main tabenteng gitu, main apa lagi ya, main Galasin. karet, terus main apalah yang banyak itulah, main layang-layangan kayak tadi itu. Itu kan dia membantu menstimulasi motorik kasarnya. Jadi secara tidak langsung tulang-tulangnya juga terbentuk, terus keseimbangannya dia juga jadi lebih bagus. Pertama itu. Jadi ke depannya pada saat dia sudah dewasa dia sudah terbentuk nih, udah bagus tumbuh kembangnya karena waktu kecil sudah terbentuk dengan baik. Lalu pada saat di luar juga dia ada rangsangan lingkungan sosial kan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, nggak cuma di gadget aja. Yang paling penting juga kenapa bagus bermain di luar, karena kalau misalkan kita lebih banyak main gadget itu mempengaruhi dia otak, namanya cortex. Jadi bagian functional cortex itu dia mempengaruhi. Jadi kalau misalnya lama kita main gadget itu mempengaruhi cortex di otak kita. Okay. Kalau cortex itu terganggu, otomatis fungsi daya tangkap kita atau fungsi kognitif kita akan berpengaruh. Yang dampaknya tentu nanti pada saat dia udah masuk usia sekolah, pas saat udah kerja itu ngaruh banget tuh. Daya tangkapnya lebih kurang dibandingkan dengan anak yang memang lebih bereksplor di luar rumah kayak gitu sih. Kalau untuk daya tahan tubuh juga itu ngaruh juga dari kalau misalkan dia memang sedang mainnya kotor-kotoran, itu kan dia otomatis ada respon dari tubuh ya, ada kotor, ada respon dari tubuh untuk membentuk antibodi gitu. Jadinya daya tahan tubuhnya juga semakin meningkat dibandingkan dengan anak yang lebih baik di rumah, yang memang di rumah kan lebih higienis ya dibandingkan di luar rumah. Gitu. Tapi dok, kalau misalkan mau nanya nih dok, tadi kan dokter bilang kalau misalkan ada anak kecil yang main kotor-kotoran dia akan membentuk antibodinya gitu kan. Nah, berarti apakah kalau misalkan saya punya anak, apa biarin aja main kotor-kotoran apa gimana dok? Ya, main kotor-kotoran sebenarnya nggak dilarang, asalkan pada saat selesai bermain, masuk keluar rumah, jangan lupa cuci tangan yang bersih. Mandi gitu ya dok? Kan ya protokol kesehatan juga, jadi cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir 20 detik, sama seperti protokol COVID. Terus jangan lupa juga kasih tahu kalau misalkan lagi main di luar, jangan sambil makan tuh jajan. Tadi ada yang beli cilok kan, siapa Reski? Siapa tuh? Reski. Nunjuk tangan tuh. Reski. Jangan sampai tuh lagi main-main terus dia sambil makan. Nah, itu juga otomatis ya mudah terkena penyakit juga gitu. Jadi kotornya itu ya dibiarkan kotor, tapi tetap kita kasih tahu kalau lagi main kotor-kotoran jangan sambil makan ya. Terus kalau mau makan cuci tangan dulu ya. Kalau mau masuk ke dalam rumah jangan lupa cuci tangan juga, cuci tangan, cuci kaki gitu. Gitu. Oke, dok, ngaruh nggak sih dok kalau misalkan masa kecil kita nih jarang gerak gitu ya, lebih banyak di rumah, terus ngaruh nggak sih kalau misalkan kita aktivitas sedikit jadinya lebih cepat capek gitu, bisa bila dibandingkan sama orang yang lebih sering aktivitas nih waktu kecilnya, ngaruh nggak sih itu dok? Ngaruh kan, kayak misalkan kita lebih sering anak, misalkan contoh ambil lagi gadget ya, anak sering main gadget terus cuma nonton TV aja, main games, itu lebih resiko dia terkena obesitas tuh lebih tinggi. Dan juga
yang tadi kemampuan motoriknya itu tidak berkembang dengan baik pada saat masa tumbuh kembangnya dia yang seharusnya bisa terstimulasi dengan baik. Jadi ya itu bisa mengaruh ke obesitas, kurang gerak. Dan juga tadi udah bener tuh waktu keluar rumah kan ada sinar paparan matahari ya. Kalau misalnya pagi hari ada vitamin D kan bagus buat pertumbuhan tulang, membantu untuk membuat tulang lebih kuat gitu. Oke. Dok, kalau waktunya sendiri kira-kira berapa lama ya dok? Kan pasti anak kecil tuh kan katanya kan waktu untuk momen bermain banget ya. Anak-anak tuh momen bermain banget. Tapi kan kayak ponakan aku deh dok, kayak tiap hari tuh mau main mulu, mau pagi, mau siang, mau sore. Yang nemeninnya kan capek ya, mau main mulu. Iya bener. Yang nemeninnya jompo. Nah, lebih ke ngeluh. Ya jadi sebenarnya ada waktu yang ideal nggak sih dok buat anak-anak tuh bermain gitu, biar dia nggak terlalu capek juga, nggak jadi sakit gitu. Jadi ya main boleh aja, tapi jangan lupa waktu makan itu nggak boleh di skip. Jadi tetap waktu makan ya makan. Kalau misalnya dia memang mau keluar rumah dikasih waktu aja durasinya gitu. Jangan kelayapan gitu ya, istilahnya kelayapan ya. Jangan kelayapan aja kemana-mana dia main, terus lupa makan, lupa mandi, itu lupa tidur siang. Sedangkan anak kecil tidur siang itu perlu banget buat bantu dia mengembangkan otaknya juga kan, dan untuk istirahat, untuk dia recharge energi lagi untuk di waktu setelah tidur siang gitu. Kita perlu tidur siang juga nggak sih dok? Kita perlu tidur siang juga nggak sih dok? Nggak perlu kalau selang. Tapi kalau ngantuk gimana dok? Sekarang tuh aku siang-siang tuh gampang ngantukan gitu dok. Gampang ngantukan ya? Boleh aja sih tidur siang, tapi jangan berlebihan, itu aja sih. Jangan berlebihan. Jangan sampai sore lo tidurnya. Gak kerja lo. Jam 7 doang. Itu kebablasan mungkin ya. Nah, kalau misalkan apa ya tadi gue mau nanya, gue lupa tuh. Ya, apalagi gua. Biasa nih mau nanya nggak ya? Kalau aku mau itu nanya salah satunya tuh waktu kecil Mas Elang itu ya. Nah. Terus ya, jadi daya tangkapnya itu berkurang. Udah lemah dok. Enggak dok, jatuh aja dok, kenapa lah? Jatuh. Takilan ya. Ini Dok Vita mau nanya, ini mungkin nggak tahu sih keluar dari topik atau enggak ya, terkait permainan yang sering dimainin sama Andri itu tadi yang sampai pingsan tuh. Jadi contoh ya teman-teman. Itu sebenarnya Andri tahun berapa ya? Taruh dok, tahun 2012. Oh iya. 2011, 2000. SMA. Iya. Itu SMA. Soalnya aku inget banget itu, aku pernah angkat topik artikel itu pada saat baru masuk Klik Dokter itu. Iya. Jadi itu ada videonya itu kan, ada iya video. dok. Itu tahun Dok maaf ya dok, Ya, aku itu. anaknya bandel jadi dulu iseng. Ya itu bahaya banget sih, itu bisa lewat sih karena kan pertama dia menekan rongga dada ya. Kalau misalkan rongga dada tertekan, otomatis dia fungsi dia untuk bernapas seperti fungsi sebagaimana normalnya kan otomatis terganggu. Ada sesuatu yang menimpa dia dengan tekanan, jadi organ parunya itu tidak berkembang dengan baik. Kalau misalkan paru kita diterganggu, yaitu tadi karena Andi bilang pingsan kan, karena ada sekian detik oksigen tidak masuk ke dalam otak gitu. Jadi itu ganggu banget sih nanti buat tumbuh kembangnya. Karena itu ada juga kan namanya apa, challenge ya, lupa deh. Iya, skip challenge dok. Nah iya itu, iya. Tapi dulu nyebutnya pingsan-pingsanan sih, bukan skip challenge. Soalnya bahasa Inggris kalian dulu belum Karifan lokal ya. Iya, karifan lokal dulu. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, itu bahaya banget. Iya itu nggak baik banget. Itu ada di TikTok kan ya? Iya, dulu sempet. Tapi sebenarnya itu dari zaman aku SD udah ada. Oh udah ada ya? Permainan kayak gitu. gitu. Tias SD-nya jangan berapa juga nih, jadi berapa tua gue. Ya? SD-nya bareng ini kan? Gerilyanya Panglima Sudirman. Waduh, lama banget, bos. Masih diajarin Belanda. Oh iya ya. Enggak. Ya itu bahaya banget, gak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Terus sama dikasih tahu kenapa gak boleh dilakukannya. Jadi kalau misalnya kasih tahu anak kecil, anak-anak pubertas gitu, jangan cuma bilang gak boleh dilakukan. Jadi kita harus kasih penjelasannya kenapa gak boleh dilakukan gitu. Iya, benar. Sosok tahu aja, sosok udah tahu aja ini organ sistem paru-parunya gitu. Iya, dulu soalnya ikut-ikut temen aja dok, karena namanya anak sekolahan kan, seru-seruan. Biar terus... jadi ini ya, jadi trendsetter gitu ya. Enggak sih biar dok. ditemenin dok. Iya, biar ditemenin aja. Kasihan gue temen Andri. Jadi
Untung masih bisa ketemu Andri sekarang ya. Kalau Ah. kita nggak ketemu nih. Aduh, kalau gua Atau jangan-jangan ini bukan Andri. Siapa nih? Andrew. Ya, Andrew. agak males. Cocok banget namanya Andrew. Gak cocok banget ya. Dok, kalau misalkan ada nggak sih dok, misalkan dulu kan saya ada permainan ini, apa tadi tuh yang gue bilang ditimpa itu namanya? Aduh, Bete. kuda tomprok. Kuda tomprok. Dokter tau kuda tomprok nggak dok? Gimana tuh coba mainnya gimana? Aduh, gimana ya? Jadi- Jadi ada Iya. orang satu berdiri, Iya. yang lain tuh kayak Nungging. posisi ruku. Kayak Oh, posisi yang ruku. lewatin ya? Yang Lompatin dok, yang dilompatin, dilompatin. Yang ditimpa lewatin gitu ya? dok. Ditimpa. Nah itu kalau misalkan kecil main gitu agak bahaya nggak sih dok? Kayak kan tulangnya masih lembut gitu ya? Apa gimana dok? Masih lembut. Kalau udah SD sih tulangnya udah nggak lembut lagi, cuman Apalagi SMA ya dok. Udah Iya, rapuh. apalagi SMA. Nah itu lebih ke dia resiko terjadinya cedera tulang belakang, lebih ke itu aja sih. Kalau misalkan suwe-suwenya pas lagi lewat temennya ngedudukin dia lagi posisi gitu kan kena ke tulang belakangnya. Kalau Iya, iya. misalkan cedera tulang belakangnya tuh bahaya banget, bisa kemana-mana, bisa lumpuh gitu. Aduh. Lumpuh. Aduh ya Allah. Ya ampun. Kayaknya dulu kita nggak tahu ya bahaya-bahaya itu ya. Iya. Makanya main-main aja karena seru dan nggak tahu dampaknya juga. Iya. Oke, kalau misalkan dokter dulu waktu kecilnya suka mainan apa dok? Kalau aku main apa tuh namanya karet. Main karet. Terus main tak benteng gitu. Oh, masih sama ya? Kayak gitu Kalau sih. dia ngalamin main karet ya? Main. Iya, iya. Main apa yang di dok dulu? Karetnya dibikin Males. gitu disambung-sambungin gitu, Ndri. Iya. ngumpulin dari rumah ke rumah itu. Patungan karet. Iya lagi, bener lagi. Terus Kalau patungannya anak zaman belinya yang sekarang kan kuning nggak ya? tahu Iya. main karet. Kalau ada yang ijo Nggak disingkirin. mikirin ke depannya gimana gitu. Kalau misalkan lanjut nih, tadi ngomongin challenge-nya Andri, terus kan ada lagi challenge yang mungkin kayak sekarang permainan tapi membahayakan diri ya, kayak tadi skip challenge, terus ada kemarin bucket challenge Bucket challenge yang es, Oh, yang ice disiramin. bucket yang challenge. iya, air es itu di Disiramin. dalam ember terus disiram ke kepala, itu bahaya nggak sih dok? Ya, itu kan ada perubahan suhu mendadak ya. Oh, air es kan pasti suhunya rendah banget. Kalau misalnya kita langsung ke tubuh, ya bisa memicu hipotermia juga dan langsungnya ke daerah kepala kan, daerah Iya. yang pusat suhu. Jadi ya berbahaya juga, bisa timbul pertama dampaknya gejalanya sakit kepala karena kan langsung kena ke kepala kan. Udah diguyur dapat tekanan dari air, terus Iya. airnya air dingin juga gitu. Jadi bisa memicu ya gitu gangguan sakit di kepala dan juga bisa memicu ada hipotermi karena ada perubahan suhu mendadak pada tubuh gitu. Oke. Kalau hipotermia itu di bawah 37 derajat Celcius. Kayak Gita Gutawa ya, hipotermia Iya. di Sahara. Di Murah, kutub utara. Tapi iya ya, maksudnya permainannya challenge-nya makin aneh gitu. Makin aneh makin membahayakan. Makin aneh makin membahayakan, bukan zaman kita dulu Iya, gitu. menurut gue mulai Iya, membahayakan itu dari zamannya kuda tomprok tuh. Kuda tomprok udah membahayakan loh itu. Iya. Karena teman saya nih dok, ada yang gimana nih ngejelasinnya ya kalau di podcast ya. Jadi ini kan ada kamera. Jadi punggung sininya nih dok, Punggung belakang. punggung belakangnya sini dok, dia sekarang tuh nggak bisa tegak lagi dok. Aduh. Beneran. Jadi itu main kuda tomprok. Itu dari SMA dia udah kayak gitu dan dia harus pakai penyangga gitu dok dari pinggulnya sampai ke dada. Enggak, dia hobi apa gimana itu main terus sampai kayak gitu. Kayaknya dia ikut cup deh. Kayak e-online, kayak e-sport gitu. Ikut cupnya jadi totalitas Cup gitu. kuda tomprok ya. Jadi kasihan itu banget. dia jadi cedera, mungkin gara-gara dari situ tuh awalannya. Nah, kalau misalkan Iya. ngelihat permainan-permainan dulu nih dok, kayak tak jongkok, tak umpet gitu. Tak Kalau benteng. kalau itu menurut dokter masih dalam Batas wajar. batas wajar nggak dok? Kalau misalkan emang mau sekaligus untuk ngebuat anak-anak tuh jadi daya tahan tubuhnya bagus gitu untuk kemudian hari. Kalau misalnya kayak tajongkok kan tajongkok gimana ya lupa. Tajongkok tuh Yang lari-larian, Iya, jadi yang yang jaga, dipegang. kalau mau jaga. ditangkap jongkok ya. Iya. Ya. Ah, ya itu bagus sih ngerangsang dia, refleksnya dia kan untuk dia berpikir cepat, dia harus buru-buru dia Jongkok. jongkok atau Jongkok misalkan atau belum diri. gitu kan, itu ngerangsang juga bagus.
lebih ke dia daya tangkapnya, jadi fungsi kognitifnya juga terangsang gitu. Kalau misalnya kayak tadi benteng juga sama, dia kan ada apa, daya berpikir untuk gimana cara nyerang benteng lawannya kan, gimana cara dia menjaga bentengnya juga kan. Ya ada atur strategi, terus dia bisa memimpin teman-temannya untuk mengatur strategi, terus bekerja sama dengan temannya, itu bagus banget. Jadi untuk dia mungkin ada kemungkinan untuk ada dampak buruknya mungkin pada saat dia lari, mungkin ya ada kemungkinan dia akan jatuh tergesa-gesa pada saat diburu oleh lawannya, itu kemungkinan aja, tapi kan itu efek dampak biasa aja, luka biasa gitu. Kalau tadi kayak yang kuda tomprok itu kan dia posisinya aja udah begini kan, terus ini di daerah sini aja udah tulang belakang. Jadi ketika posisinya dia tuh udah paling tepat banget, kalau misalkan ada temennya datang ke dia terus posisinya udah langsung tiba-tiba nauzubillah min dzalik dia kena ke punggungnya, itu tulang belakangnya ya resiko cedera tulang belakang itu tinggi banget gitu resikonya. Jadi otomatis ya itu bisa terjadi juga dislokasi daerah situ. Jadi dislokasi itu tulang yang harusnya ada di posisi situ dia berpindah atau bergeser gitu. Aduh, serem ya. Iya. Ternyata emang permainan zaman dulu ya. Selain tadi bener juga tuh kata Dokter Vita. Selain buat kita gerak, buat kita latih strategi juga. Ternyata ada itunya, ada itunya. Berpikir kreatif, terus pemimpin. Sama ada sisi pemimpinnya juga, dia bisa ngatur-ngatur temennya kan, itu udah keasah dari kecil kan. Iya, sama Galaksin kan juga gitu kan. Iya. Apa sih ini? Oh, HP. Maaf dok. Lagi dia gini kan. Kasih tahu kode. Apa sih? Batu ya anaknya. Susah dibilangin. Jadi dulu gue main Galaksin juga kan posisinya kan harus gimana caranya supaya orang nggak bisa masuk, bisa lewat, mondar-mandir gitu kan. Iya juga sih strategi ya. Iya. Nah ini terakhir kali ya dok ya. Kira-kira manfaat medis kita sering main fisik tuh apa aja? Aktivitas fisik. Aktivitas fisik. Lu kebiasaan main fisik lu. Main fisik tuh yang di jalanan. Aku lupa. Iya nanti. Nggak apa-apa dok. Boleh. Kita santai kok. Oke, apa? Mas Lang tadi manfaatnya ya? Manfaatnya di melakukan aktivitas fisiknya tadi. Betul. Kalau dia main di luar, ini untuk anak-anak kan ya? Iya, nggak apa-apa untuk anak-anak, tapi kita memposisikannya biar gedenya kayak kita nih, nggak bisa kesakitan sedang. Produk unggulan ya. Padahal gue lagi pusing nih. Jadi ya udah, aktivitas fisik pada saat kecil itu banyak banget manfaatnya. Tadi pertama dari dia keluar rumah dapat asupan sinar matahari, vitamin D-nya bagus untuk perkembangan tulangnya, tumbuh kembang tulangnya tuh bagus gitu, karena udah ada asupan vitamin D yang cukup pada saat dia bermain gitu. Secara langsung anaknya tidak tahu kalau itu ada asupan vitamin D, jadi dia terbantukan dengan adanya vitamin D itu. Lalu tadi terasa tuh imajinasi sama kreativitasnya anak, otomatis dia bisa juga menjadi anak yang lebih mandiri dibandingkan anak yang sering bermainnya di dalam rumah saja, tidak bereksplor keluar rumah. Terus apa lagi ya? Terangsang juga motorik kasarnya anak. Jadi dia gerakan-gerakannya dia membantu dia untuk bisa bisa membantu dia daya keseimbangannya juga bisa bagus gitu. Terus ada juga dia bisa merangsang daya pikirnya dia, kognitifnya dia, daya berpikirnya dia jadi lebih baik. Jadi lebih kritis anaknya untuk lebih tangguh kalau misalnya ada obstacle atau hambatan yang akan dia hadapi pada dia saat dia dewasa nanti gitu. Jadi fase-fase tumbuh kembangnya itu terlewati dengan baik, tidak ada yang terskip. Jadi pada saat dia dewasa kalau ada hambatan dalam atau masalah dengan versi yang berbeda pada saat dia kecil tuh dia bisa tahu gimana cara dia menanganinya. Selain itu juga tadi dia bisa membantu meningkatkan imunitas, daya tahan tubuhnya dia gitu. Fase tumbuh kembang tuh usia berapa sih dok? Tumbuh kembangnya gold periodnya 1-5 tahun gitu. Oke. 1-5 tahun. Jadi ada saat 1-5 tahun itu kita gempur terus tuh dia, stimulasi dia tumbuh kembangnya agar bisa tumbuh dengan baik gitu. Jadi kalau anak usia 1-5 tahun tuh kalau lagi mau main tuh sebenarnya bagusnya nggak usah dilarang gitu ya dok? Oke. Wah, sepertinya sudah nyariin. Iya, sepertinya sudah nyariin bundanya nih. Oke deh, kalau misalnya kayak gitu ada lagi teman-teman? Aku udah diketok-ketok nih. Iya dok. Oke, kalau misalnya kayak gitu, nah itu tuh manfaatnya kita main waktu kecil. Oke,
Kok gue jadi oke juga. Itu manfaat main waktu kecil nih. Beruntungnya kita ngalamin itu ya. Iya. Nah, Bener. sekarang gimana caranya supaya kameranya ke gue dong, Mas? Iya. Sudah. Sekarang gimana caranya kita supaya ngasih tahu ke mungkin keponakan kita, Ke generasi kita ke selanjutnya ya. buat ngasih tahu Anak-anak kita nantinya. nih kalau misalkan main itu perlu juga lo mainan aktivitas fisik gitu, Iya. nggak cuman apa namanya Gadget doang. gadget aja gitu. Iya, benar-benar. Iya ya. Iya. Ya, diem. Oke, kalau misalkan kayak gitu ada lagi nggak kira-kira penutup tuh, kan tadi gua udah ngasih kayak apa ya, rangkuman silabus. Benar-benar. Apa ya silabus? Cukup sih. Ya, jadi ya gitu. Ya udah, kita udahin aja ya. Iya, nunggu podcast martabak nih, episode hari martabak ini. nggak datang. Terima kasih banyak ya Dok Vita. Oh, Dok Vitanya sudah dicariin Iya. sama si kecil. Iya, terima kasih ya Dokter Vita. Dadah. Dadah. Jangan ya, dadah. Iya, Terima kasih, Dok. Ya. Oke, sobat sehat, itulah hari ini ya yang udah kita bisa kasih tahu ya, Benar-benar. aktivitas fisik ya, makanya. gue jujur jadi banyak manfaatnya ya kalau main aktivitas fisik itu. Iya. Betul. Lu juga misalkan nih, coba nengok Tias. Ndri, tuh kan jadi nengok kan? Itu Betul. gara-gara aktivitas fisik. Oh, Respon. responnya cepet. Padahal nggak cepet-cepet banget sih Aduh, tadi. nggak jelas. Itu lebih ke nyaut sih. Gitu. Ya udah, Ya segitu udah. aja buat kita kali ini. Mm-mm. Untuk update kesehatan, info kesehatan yang lainnya, atau mau konsultasi juga Iya, sama bisa. Dokter Vita, Heeh. bisa dilakukan banget dengan akses m.klikdokter.com di ponsel kamu. Oh, iya. Jualan banget ya. Atau kalau misalkan mau ya install aplikasi Klik Dokter ya, Iya, Auto bisa Sehat juga. ya. Iya, Auto sehat udah fix. Oke, kalau misalkan kayak gitu, gua Alang pamit ya. Ya, gua Andri pamit juga. Saya Tias pamit juga. Oke, sampai ketemu lagi kapan-kapan sobat sehat. Bye-bye. Dadah. Wih. Mati,